Kenapa saya ateis waktu itu? Bukan untuk aneh-aneh, karena saya harus memastikan apa yang saya percaya. Modern gue nek apa jenenge dalam masa gini mau sedetil apa? Salah juga kalau ngomong agnostik, enggak, itu ateis axiological apa ateis opo meneh di modern tuh gue. Ateis itu ada weak ateis, ada strong ateis, ada axiological ateis, ada macam-macam jenis ateis. Sederhana saya ngomong ateis. Kenapa saya ateis waktu itu? Bukan untuk aneh-aneh, karena saya harus memastikan apa yang saya percaya. Saya percaya kepada Tuhan dan menurut Muhammad karena dipengaruhi orang tua, karena dipengaruhi lingkungan, karena takut dihantui teman-teman, karena takut nggak punya teman, karena nggak ikut ngaji atau karena apa. Makanya saya coba buang itu semua dalam rangka untuk meyakinkan diri apakah itu pilihanku ataukah itu hanya pengaruh dari luar. Saya tidak merekomendasikan Anda menjalankan itu karena itu resiko tinggi. Nek pas kowe ateis di modar cek. Dan saya waktu itu tidak menemukan jalan lain. Saya harus menemukan kedaulatan itu, bahwa itu pilihan saya. Saya Islamis keturunan atau suka pilihan UDW, kan sederhana itu. Kalau Anda sudah yakin, nggak perlu melakukan itu. Waktu itu saya melakukan bukan karena urusan tren, bukan karena urusan pingin-pinginan, itu karena saya urusan eksplorasi sampai sebuah titik di mana saya tidak bisa lari dari kesimpulan tersebut. Kesimpulannya seperti apa prosesnya akan panjang lagi, setengah jam, sak jaman itu. Tapi intinya seperti itu. Kesan-kesan menjadi ateis koyok dolan neng bonbin, kesannya gimana? Kamu tidak akan menjadi ateis kalau kamu tidak bersaksi menjadi ateis, syahadat sih ateis lagi berarti gini. Itu pengetahuan yang tidak ada gunanya. Kesan dan pesan soal menjadi ateis. Kenapa? Karena apapun yang masuk dalam telingamu itu tidak akan menambah pengetahuan. Itu hanya kamu jadi merasa tahu. Karena pengetahuan sesungguhnya berasal dari mengalami. Pengetahuan sesungguhnya berasal dari benar-benar hidup dalam ilmu tersebut, bukan hanya dari dengar-dengar. Saya balik lagi, Islam tidak mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Islam mengajarkan kita untuk bersaksi sama Tuhan. Jadi mengalami benar-benar, bukan hanya dengar-dengar dan percaya. Kalau cuma dengar-dengar, Anda cuma jadi fotokopian. Fotokopian kelima burem. Iya toh? Ora cetok juga hati-hati gitu aja. Jadi kalau Anda pengen tahu benar-benar siap dengan resikonya, lakoni. Resikonya paling dantemi bapakmu toh. Saat itu saya jauh sama bapak, makanya Yohane. Tidak cedak Yohane. Nah, maksudnya aku jangan banyak nekat. Jadi gitu jawaban saya Mas ya. Itu bagian dari eksplorasi, nggak harus ada contoh. Karena yang paling penting dalam hidup Anda adalah mengalami, bukan urusan percaya atau tidak percaya. Matur nuwun. Menurut ya Mas Moha, Mahu Moha. Jadi malam hari ini saya bukan yang akan jawab, saya justru akan menambahi pertanyaan untuk anak saya. Bukan saya kasih pertanyaan, tapi saya bertanya kepada anakku. Cecil ya, yang memberi pertanyaan kan dosen kepada mahasiswa. Saya kepada Sabrang bukan memberi pertanyaan, tapi aku takon temenan ya awak mulai. Aku takon temenan demi anak adik-adikmu semua ini. Ya, tapi itu nanti. Pertama saya jawab soal Ilahi Rasul Firdausi Allah, itu bukan ayat Allah tapi puisinya Abu Nawas. Seorang penyair bernama Abu Nuwas, kalau di sini disebut Abu Nawas. Mbak Yuli sudah menerjemahkan, itu adalah syair mengenai rasa kotor manusia kepada di depan Allah Subhanahu wa taala. Wis kene iki pol-polan cocok-cocoke cara Madura ya. Ya Allah, saya tidak cocok masuk surga. Tapi kalau masuk neraka tidak kuat saya. Ya Allah, jadi tolonglah ampuni dosa-dosaku. Itu kata Abu Nawas. Jadi awakmu itu semua adalah syair-syair yang sangat bagus untuk istighfar kita setiap saat. Itu satu. Kemudian apa yang Mbak masuk ke pertanyaan yang sampai untuk saya apa tadi? Islam. Ya, masalah tadi Mbak, masalah perbedaan pendapat di desa tadi karena ini pengetahuan tadi. Belajarlah ilmu dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dan berlakulah arif
belajar untuk berlaku adil terus menerus, maka engkau akan menemukan apa yang harus engkau lakukan di desamu, insya Allah. Segera 1-2 tahun lagi engkau akan punya peran di sana ya, insya Allah. Yes. Pokoknya sinau terus, berbuat bijak terus kepada siapapun saja. Terus ya, menyikapi politik yang benar dan yang salah. Itu hanya masalah kecil yang akan terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Sabrang. Sehingga handphone sopore buka aplikasi Quran, buka surat Al-Hasr juz 28 surat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha fal tandur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian lihatlah ke depan, kemudian bertakwalah lagi kepada Allah. Jadi futurologi itu tidak bisa tajam, tidak bisa jernih kalau Anda tidak melandasinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah takwanya 2 kali. Ittaqullah fal tandur ittaqullah 2 kali terus menerus. Jadi Anda harus mengawali dan mengakhiri pandangan hidup Anda dengan takwa kepada Allah. Tanpa itu Anda kehilangan akurasi. Sebagaimana Sabrang tadi, dia bukan ateis, dia hanya menolak informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia, dan itu tidak sama dengan Tuhan yang sebenarnya, karena siapapun saja tidak mampu merumuskan Tuhan, tidak dengan mata, tidak dengan metodologi apapun, tidak dengan cara pandang apapun, tidak seorang pun. Tadi siang kita sudah ngomong la tudrikul absar, Tuhan tidak bisa dilihat atau disentuh dengan cara pandang atau metodologi ilmu atau apapun saja. Sementara Tuhan bisa melihat semuanya, semua cara pandang, semua sudut pandang, semua resolusi pandang, semua metodologi dan apapun saja. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya. Jadi saya bilang tidak ateis. Nah, ateis itu tak kapok biar-biar. Bangga. Dia tidak ateis. Dia hanya bersikap kritis terhadap informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia, dan kemudian dia mencari yang lebih akurat, lebih sejati dan lebih jernih.